hari-hari belakangan ini kita diteror dengan isu penculikan anak. Ya Bu ya. Di satu sisi kita memang wajib waspada. Ada teror, ada isu atau tidak ada isu, memang kita tidak boleh lalai dalam mengasuh anak. Hanya saja memang saya mencurigai isu itu, karena itu menjadi isu nasional. Di mana-mana ada isu penculikan anak. Dan ini direspon sebagai fakta. Yang rata-rata informasi penculikan anak itu hoax rata-rata. Saya ambil contoh yang terbaru di Lampung, di Bandar Lampung misalnya, penculikan anak di Jagabaya ya. Kemudian udah rame di grup-grup WhatsApp, orang sudah panik, anak diculik, ternyata dibawa keluarganya. Dan sudah di mediasi damai di Polsek Sukarami. Kemudian yang berikutnya, beberapa hari sebelumnya di Palas, Lampung Selatan, ada 2 anak yang hampir diculik. Katanya sudah diangkut ke mobil. Di mobil itu kata si anak itu sudah ada 2 anak juga yang dilakban, ditutup matanya, kemudian diikat. Cuman anak itu berhasil melepaskan diri. Nah ini luar biasa kan? Ini memunculkan kegegeran sendiri. Ternyata bukan cuma di Lampung dan di daerah-daerah yang lain se-Indonesia ini banyak hal yang serupa terjadi. Kemudian beberapa waktu yang lalu malahan di Lampung Utara penculik ditangkap. Ya, penculiknya ditangkap. Ternyata yang nyulik bapaknya dewek. Bapaknya ini ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, baru keluar dari rumah sakit jiwa. Nah, hal-hal begini kan namanya distorsi informasi. Di satu sisi kita harus waspada ya. Ada isu atau tidak ada isu, ada teror atau tidak, harus waspada. Yang namanya anak itu kan tanggung jawab orang tua, betul? Nah, saya mengkhawatirkan isu penculikan ini sengaja diciptakan orang. Tujuannya apa? Untuk menciptakan kecemasan. Jadi muncul rasa cemas secara masif di tengah-tengah masyarakat. Saya khawatir ini kepentingannya politik. Tujuan politik, tujuan tertentu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memancing di air keruh, yang mengambil manfaat di balik keresahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya ambil contoh distorsi informasi itu begini. Saya bacakan ini yang nyebar di grup-grup RT, di grup-grup WhatsApp ya, grup-grup masjid. Oke, masalah fakta peristiwa adanya penculikan atau tidak itu urusan penegak hukum. Tapi yang saya ingin komentari adalah narasinya. Narasinya begini, ada apa dengan negeri kita? Mengapa orang ini menyebarkan begini? Dia ingin membuat kita semua cemas. Dia ingin membuat masyarakat Indonesia ini panik. Ini sudah kelihatan tujuannya. Ada apa dengan negeri kita? Tahun 65 jelang pemberontakan PKI. Nah, nyebutnya ke PKI dia kan? Udah nakut-nakutin kita dengan PKI. Oh, ini toh ternyata tujuannya ini. Tahun 65 jelang pemberontakan Partai Komunis Indonesia, banyak terjadi penculikan anak. Mata dicongkel, mayat dikarungi gitu. Ini tahun 65 katanya begitu, sebelum pemberontakan G30 SPKI. Saat ini banyak anak-anak yang diculik, diambil organ vital dalam tubuhnya. Pertanda apa ini? Titik-titik, tanda seru, tanda tanya. Apakah sejarah akan berulang? Bukan nakut-nakutin kita. Silakan semua santai saja, tidak usah waspada, tidak usah berbuat apa-apa. Maksudnya sebaliknya kan, awas tuh, jangan santai aja, jangan nggak berbuat apa-apa, anggap saja negeri kita aman-aman saja. Nah, tujuannya memang mengajak masyarakat kita merasa hidup ini nggak aman, begitu.
Ini tujuannya pasti politik ini. Hidup ini nggak aman. Nggak enak sama pemerintah sekarang. Hidup nggak aman. Tujuannya ke sana nih sebetulnya. Membuat masyarakat resah, ketakutan, merasa tidak nyaman, merasa nggak aman dengan kondisi sekarang. Namun jika terjadi apa-apa nanti silahkan ratapilah negeri ini. Jangan sesali dan jangan berkata sudah terlambat. Nah ini grand design. Ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang terstruktur dan masif, sedang berupaya menciptakan kecemasan dan ketakutan kepada warga bangsa Indonesia. Saya berharap ini bisa ditangkap yang begini. Ya kapan majunya negara kita ini kalau begini modelnya. Tapi memang ini strategi menghadirkan rasa cemas. Target utamanya apa? Satu, masyarakat menjadi cemas dan ketakutan, tidak nyaman. Dua, masyarakat tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Arahnya ke sana. Saya ambil contoh lagi, misalnya kejadian di Jakarta kemarin. Ada imam sholat digebukin makmum. Kejadian-kejadian sebelumnya, termasuk Syekh Ali Jaber yang ditusuk lagi ceramah. Apa narasinya? PKI sudah bangkit. Hati-hati para ustaz, hati-hati para imam sholat. Sampai keluarga saya WA sama ustaz, hati-hati kalau ceramah ngajak pengawal, kata dia. Sekarang ini para penceramah terancam karena PKI sudah mengancam para penceramah, para ustadz dan lain sebagainya. Nah, masuk isu itu. Padahal begini, yang mukulin imam di Jakarta, faktanya siapa? Kakek-kakek umur 70 tahun. Habis keluar dari rumah sakit jiwa. Si imamnya sudah memaafkan. Karena memang ini orang dengan gangguan jiwa, sudah lansia juga. Masa PKI begitu? Kayak fakta Syekh Ali Jaber kemarin yang nusuk siapa? Anak muda yang depresi. Punya masalah keluarga yang sangat berat sekali. Makanya Syekh Ali Jaber menulis surat wasiat. Apa surat wasiatnya? Minta kepada majelis hakim agar tersangka dibebaskan. Kalaupun tidak dibebaskan, hukum yang seringan-ringannya. Ini fakta loh. Lalu kita ditakut-takuti. PKI bangkit, PKI bangkit. Saya ingin kasih tahu sama ibu-ibu dan semua bapak-bapak juga, ada grand design, ada desain besar yang menebar isu kebangkitan PKI. Nah, saya ingin jawab kali panjenengan. Gimana PKI mau bangkit? Enggak mungkin. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Ngomongin undang-undang dulu nih. Tahu enggak tentang apa? Tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap organisasi PKI beserta pahamnya. Marxisme, Leninisme, komunisme dilarang. Jadi kalau ada nih orang ngajarin komunisme, Marxisme, Leninisme, lapor Babinsa, lapor Babin Kamtipmas, lapor RT, ketua lingkungan, bisa digerebek, bisa ditangkap kalau ada, karena sudah ada aturannya. Jadi dibuat untuk menakut-nakuti agar masyarakat ini takut. Ujung-ujungnya apa? Nuduh presiden komunis. Arahnya ke sana. Saya yakin betul ini yang menyebar isu-isu kebangkitan komunis ini orang politik. Yakin betul. Ini zaman sudah modern, kapan Indonesia majunya? Kalau masih kayak gini yang diurusin. Kapan kita mau berjaya di dunia internasional? Kalau isu yang sama masih dipakai. Saya ambil contoh. Beberapa waktu yang lalu viral orang pakai baju kaos Palu Arit kan? Viral, PKI sudah berani unjuk gigi. Mau tahu nggak? Dia yang nyablon bajunya pakai Palu Arit, dia yang beli kaosnya, dia yang nyablon Palu Aritnya, dia esing ngenggo, dia sendiri yang make, dia sendiri yang moto, dia sendiri yang memviralkan, dia sendiri yang teriak-teriak PKI. Ini baru ketahuan setelah ditangkap. Ketika ditanya sama mereka, ngapa Anda melakukan ini semua? Ya biar masyarakat waspada. Ini strategi biar masyarakat waspada. Bukan biar masyarakat waspada, dia sedang menyebar fitnah.
Fitnah ini diarahkan, pasti ada yang disasar. Siapa yang diarahkan? Ujung-ujungnya menjelek-jelekkan pemerintah. Kita sudah sepakat. PKI adalah kelompok terlarang. Komunisme adalah ajaran yang terlarang. Tidak akan pernah ada lagi di republik ini. Ya, kita semua mesti waspada di satu sisi, tapi jangan sampai termakan isu. Kalau termakan isu, akhirnya kita resah. Akhirnya kita tidak tenang. Akhirnya kita tidak bahagia.